Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pertemuan kita yang berikutnya ini kita akan membahas mengenai fungsi daripada manajemen. Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Nah, perencanaan dalam bahasa Inggris planning ya, dari kata plan ya, berarti rencana, maksud, rancangan, niat. Nah, jadi planning di sini perencanaan yang menghasilkan sebuah rencana. Jadi kalau kita lihat definisi daripada J.R. Terry adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta satu dengan yang lainnya. Kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Nah, ini dari definisi dari J.R. Terry. Adapun definisi yang lain bisa kita lihat, fungsi perencanaan tersebut adalah keseluruhan proses pemikiran, penentuan secara matang dari apa yang dicapai melalui program dalam rangka mencapai tujuan. Nah, jadi fungsi perencanaan ini sebenarnya wujud ya yang ingin kita capai dari sebuah maksud kita tadi dan niat kita tadi. Nah, itu kalau kita lihat dari definisinya dan dari secara etimologisnya. Nah, adapun fungsi perencanaan itu mencakup 6 W dan 1 H. Jadi W pertama itu adalah what, berarti apa tujuan atau apa sasaran yang ingin kita capai. Kemudian what action, apa kegiatan, apa aktivitas yang akan dilakukan dalam perencanaan tersebut yang akan dirancang ya. Kemudian when, kapan waktunya, who, siapa yang mengerjakannya, kemudian where, di mana tempatnya, dan why, mengapa dilakukan perencanaan kegiatan tersebut, dan kemudian yang how-nya itu bagaimana cara melaksanakannya. Jadi 6 W plus 1 H ini tadi adalah rangkuman daripada fungsi perencanaan tersebut yang bisa kita laksanakan yang mencakup 6 W dan 1 H. Kemudian kalau kita lihat dasar objektif sebuah perencanaan itu mencakup beberapa hal. Kalau di sini mencakup menjadi 5 hal. Yang pertama, sebuah perencanaan itu harus rasional. Ya, jadi tidak hayalan dan angan-angan. Kalau itu bukan termasuk dalam kegiatan perencanaan, ya, jadi harus rasional. Kemudian realistis, ya, jadi gambaran kenyataan sebagai hasil dan wujud yang tampak. Jadi perencanaan yang kita lakukan itu haruslah bertujuan yang realistis. Kemudian dasar objektif dari sebuah perencanaan juga adalah estimasi. Jadi perencanaan di sini diharapkan mendekati kebenaran melalui analisa fakta informasi. Ya, sudah. Kemudian preparasi, berarti kita melakukan perencanaan itu ada pedoman ya untuk tindakan yang akan datang. Jadi harus disiapkan, prepare dulu lah, benar-benar bukan sesuatu yang mendadak atau tidak dulu. Kemudian harus operasional. Jadi di sini merupakan penjabaran dan kegiatan implementatif dari suatu rencana induk atau konsep untuk menghasilkan keadaan dan kondisi yang nyata. Ya, jadi dari perencanaan yang sifatnya masih belum nyata tadi harus bersifat kita juga harus merangkum menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya operasional. Oke, kita lanjut. Ada beberapa ragam perencanaan. Ya, pertama di sini kalau kita lihat menurut penggunaannya itu yang pertama adalah single use planning. Berarti perencanaan yang digunakan tersebut adalah perencanaan yang sekali pakai. Nah, mungkin kalau bisa kita contohkan di sini adalah misal kita ada acara ingin menyambut tamu gitu. Nah, akan ada kita lakukan kegiatan perencanaan. Nah, setelah selesai kegiatan penyambutan tamu tersebut ya selesai kegiatan perencanaan tersebut. Nah, kemudian menurut penggunaan yang lain, ragam perencanaan juga adalah repeat planning. Jadi perencanaan yang dilakukan berulang-ulang.
Mungkin kalau kita secara sederhana yang berulang-ulang, mungkin kita bisa melakukan kegiatan perencanaan, misalnya upacara bendera yang dilakukan secara berkala, misalnya pada saat hari Senin. Jadi setiap hari Senin kita upacara lagi berulang-ulang. Nah itu memang kalau di dalam kegiatan perencanaan juga perlu dibuat gitu, karena kan termasuk penggunaannya. Nah kemudian perencanaan juga bisa kita lihat menurut prosesnya. Jadi menurut prosesnya di sini ada yang dinamakan policy planning. Jadi rencana kebijakan. Jadi rencana kebijakan secara global atau secara general, secara umum menurut prosesnya. Program planning berarti perencanaan lanjutan daripada yang general tadi. Kemudian operating planning, perencanaan kerja operasional termasuk teknik dan metode yang digunakan itu seperti apa. Oke, yang ketiga menurut jangka waktu. Nah, jadi perencanaan itu dibagi menjadi 3. Kalau menurut jangka waktu ya ada rencana jangka panjang. Nah, ini biasanya tergantung kebijakan ya masing-masing daripada instansi. Atau kemudian juga ada yang namanya intermediate planning atau rencana jangka menengah. Yang jangka menengah ini mungkin ya antara 10-15 tahun. Nah, itu ada. Kemudian bisa yang paling berikutnya adalah short range planning atau rencana jangka pendek. Per 1 tahun, per 5 tahun. Nah, ini bisa masuk dalam jangka pendek. Berikutnya kalau kita menurut materinya. Kalau menurut materi ada personal planning. Artinya misalnya masalah-masalah yang bersifat sesuai subjeknya, seperti misalnya perencanaan masalah kepegawaian. Bisa juga financial planning, perencanaan keuangan. Kemudian industrial planning, perencanaan proses bidang industrial. Kemudian educational planning, perencanaan bidang pendidikan. Jadi sesuai dengan materi yang akan direncanakan. Menurut ruang lingkupnya, perencanaan ada general plan, rencana umum. Kemudian rencana khusus mengenai masalah tertentu, special plan, dan terakhir adalah overall plan. Berarti pola pelaksanaan suatu kegiatan itu seperti apa. Nah, jadi kita bisa melihat perencanaan tersebut dari ragamnya tadi. Oke. Adapun prinsip perencanaan, kita meliputi yang pertama kontributor. Nah, jadi di kontributor di sini berarti membantu dan menerangkan pencapaian tujuan. Ya, jadi harus ada orang yang menerangkan apa tujuan kita di dalam sebuah perencanaan. Kemudian primacy activity, bahwa kegiatan pendahuluan dari suatu kegiatan. Berarti perencanaan itu merupakan kegiatan awal, pendahuluan dari setiap kegiatan. Tidak mungkin setiap kegiatan itu tidak ada maksud atau niat atau keinginan yang ingin dicapai. Makanya dikatakan di sini dalam prinsip primacy activity. Kemudian prinsip berikutnya ada yang namanya alternatif. Jadi selalu ada langkah pilihan, termasuk langkah, bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Jadi dalam membuat sebuah perencanaan, kita tuh harus memiliki alternatif lain apabila misalnya rencana ini tidak bisa dilaksanakan, mungkin terkait waktu, terkait tenaga kerjanya, atau biaya, dan sebagainya. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah efisiensi. Berarti sebuah perencanaan harus mengandung nilai-nilai penghematan. Ya. Berikutnya limiting faktor, bahwa berorientasi pada faktor lain sebagai dampak. Jadi fleksibilitas dapat disesuaikan dengan situasi kondisi yang dominan. Nah, ini yang terakhir adalah strategis. Jadi sebuah perencanaan itu mengandung nilai siasat, ya, mampu mengatasi kesulitan dan kalau kita singkat ya ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, jadi demikian beberapa hal penting mengenai perencanaan ya, karena fungsi perencanaan ini merupakan kegiatan pendahuluan daripada fungsi-fungsi manajemen yang kita pelajari. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mempelajari daripada fungsi-fungsi perencanaan ini pada literatur yang lain yang bisa memperkaya wawasan kita di dalam mempelajari ajas-ajas manajemen ini. Demikian disampaikan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.